Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 10 um, untuk tugas UAS Entrepreneurship kelas TPGA. Di sini kami akan memaparkan proposal bisnis kami yang berjudul TOEFL OneShot 500 plus plus. Jadi di sini bisa terlihat dari logo kita itu ikonnya adalah buku dan juga sayap, dan ini ada panahan dengan nama TOEFL OneShot. Dan untuk jargonnya adalah the key to your success. Pertama-tama perkenalan diri dulu. Saya sendiri Faiska Putri sebagai CEO dan bertugas sebagai strategic planner, dan saya Hanifah Fitriani sebagai CMO, bertugas sebagai marketing dan sales lead. Yang terakhir ada Gania Biasa Salsabila sebagai CFO dan CPO, bertugas dalam content creator dan juga R&D. Nah, di sini kami menemukan beberapa masalah yang dilalui oleh para test taker, khususnya untuk mereka yang mengambil tes TOEFL. Jadi sertifikasi TOEFL ini kan standar wajib di dunia akademis dan profesional di Indonesia. Namun mayoritas peserta belum siap menghadapi format tes CPT. Data menunjukkan ada 68% mahasiswa itu gagal pada percobaan pertama tes TOEFL CPT. Nah, kenapa mereka bisa gagal? Problemnya yang pertama adalah keterbatasan waktu belajar. Jadi mahasiswa tingkat akhir dan pekerja ataupun para test takers yang datang dari berbagai kalangan itu disebutkan oleh agenda atau kegiatan mereka sendiri. Jadi tidak bisa mengatur waktu belajar yang terstruktur, dan juga waktu mereka itu sangat terbatas. Yang kedua ada format CPT yang membingungkan. Jadi antar muka ujian berbasis komputer itu berbeda dari latihan konvensional, membuat para peserta itu gugup dan salah strategi waktu itu. Dan yang terakhir ada biaya ujian ulang yang tinggi. Jadi sekalinya gagal itu kan tidak ada kompensasi ya, peserta itu harus membayar penuh untuk mengulang tes itu lagi, dan tidak ada jaminan bahwa hasilnya itu akan lebih baik. Nah, di sini kami menawarkan beberapa solusi. Produk utama kita adalah paket buku tips and trick TOEFL OneShot 500 plus plus dengan harga 125.000 per paket. Di sini kita menggabungkan buku fisik bersistem shortcut sebagai solusi belajar cepat, terarah, dan terjangkau. Kita menawarkan beberapa solusi. Yang pertama ada formula shortcut. Jadi ada teknik menjawab soal secara cepat tanpa harus membaca teks panjang. Dan itu dinilai efisien untuk peserta dengan waktu belajar yang terbatas. Dua, ada gaya. Jadi mereka tes CPT ya, jadi kita menghadirkan simulasi itu dengan latihan soal disusun meniru struktur, urutan, dan alokasi waktu tes CPT asli, lengkap dengan lembar jawaban bergaya tampilan. Dan yang ketiga ada pembahasan lengkap dan online class meeting. Setiap soal itu dilengkapi pembahasan langkah demi langkah yang mudah dipahami, membantu peserta agar menguasai materi sejak percobaan pertama dan menekan resiko harus bayar penuh untuk mengulang tes. Dan kita juga menawarkan online class meeting sebagai sarana pendukung dalam siklusnya itu dalam sekali pertemuan saja. Kalau test takers merasa kalau buku belum cukup nih untuk menunjang belajar mereka, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Oke, yang selanjutnya ada ukuran pasar. Yang pertama itu ada TAM atau Total Addressable Market. Ini ada kurang lebih 2 juta orang per tahun. Nah, isinya itu mahasiswa tingkat akhir dan pencari kerja di Indonesia yang membutuhkan sertifikat TOEFL. Yang kedua ada SAM atau Serviceable Available Market. Nah, di sini diisi kurang lebih 600 orang per tahun
yang isinya itu segmen yang aktif di TikTok atau Shopee dan terbuka pada metode belajar mandiri digital. Nah, yang terakhir ada SOM atau Serviceable Obtainable Market. Kurang lebih ada 4.000 pembeli per tahun. Jadi targetnya itu realistis tahun pertama sampai selaras dengan proyeksi keuangan. Next. Selanjutnya ada model pendapatan. Model pendapatan ini tuh ada strategi bisnis menghasilkan profit berkelanjutan melalui dua lini pendapatan utama yang saling melengkapi. Jadi model pendapatan ini ada dua pendapatan utama dan pendapatan tambahan. Yang pertama ada pendapatan utama, yaitu penjualan paket buku. Dari penjualan paket buku one shot ini seharga 125 per unit media offline hasil kerjasama dengan berbagai instansi maupun perseorangan. Nah, yang pendapatan yang kedua ada pendapatan tambahan dan diperoleh dari upselling kelas intensif, yaitu program kelas intensif tatap maya atau live online class sebagai upgrade bagi peserta yang menginginkan pendampingan lebih mendalam. Selanjutnya ada strategi pemasaran digital. Ada 3 strategi. Yang pertama, peta konten media sosial. Peta konten media sosial ini berisi konten edukasi shortcut TOEFL harian. Yang kedua ada testimoni dan studi kasus kenaikan skor. Yang ketiga, kolaborasi dengan BEM atau Hima Kampus. Nah, yang terakhir konten relate gaya kasual dan humor mahasiswa. Strategi yang kedua ada taktik branding. Yang pertama, marketing lewat organisasi kampus, leaderboard, skor latihan, mentoring langsung sebagai pembeda kompetitor online kelas sebagai additional. Yang terakhir, program referral antar mahasiswa. Nah, strategi yang terakhir ada landing page dan funnel. Yang pertama itu landing page into info produk dan testimoni. Yang kedua kode QR akses leaderboard skor latihan. Yang ketiga integrasi checkout TikTok Shop dan Shopee Mall. Nah, yang terakhir ada formulir pre-order untuk validasi minat. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan ini di tahun pertama itu untuk harga jual per bukunya itu 125.000, HPP atau harga pokok penjualannya itu 45.000 dan margin kotor per unitnya itu 80.000. Jadi kita mendapat margin kotor itu 64%. Ini ada modal awal, estimasinya kan 15 juta, disesuaikan dengan kebutuhan cetak awal dan juga pengembangan aplikasinya. Jadi titik inflasi itu 188 unit terjual. Seperti yang ada di grafik ini, untuk ringkasan keuangan tahun pertama, itu target penjualannya 4.000 eksemplar per tahun dan kita mendapatkan pendapatan kotor sekitar 500 juta dengan proyeksi laba bersih 200 juta di akhir tahun pertama. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada peta jalan, milestone and roadmap. Di tahun pertama kita fokus ke peluncuran dan validasi pasar. Di sini kita mencetak awal via sistem pre-order dan print on demand, terus capai target 4.000 eksemplar terjual. Selain itu kita juga ada kerjasama dengan instansi maupun perseorangan dan mendistribusikan ke lembaga yang membutuhkan. Untuk tahun kedua kita fokus ke ekspansi dan pengembangan produk. Itu kita bisa memperluas kanal penjualan ke beberapa marketplace, terus menambahkan leaderboard score, meluncurkan kelas intensif tatap maya berbayar, serta bekerjasama dengan lembaga bahasa dan kampus lain. Untuk tahun ketiga itu kita fokus ke skalabilitas dan diversifikasi. Di sini kita fokus untuk mengembangkan produk sertifikasi bahasa lain kayak IELTS atau TOEIC
Terus kita membuka kemitraan B2B dengan kampus dan instansi, membangun tim tetap di luar negeri, serta memperkuat brand sebagai pemimpin PJ di segmen ini. Mungkin saya bisa